Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, rekan-rekan dimanapun berada dan kapanpun rekan-rekan menonton. Izinkan saya Farel Arsyad Pradipta untuk menjelaskan kembali, merangkum dan menjelaskan kembali sebuah jurnal berjudulkan IoT Enabled Linear Networks Based Soil Nutrient Recommendation System for Rice Oryza sativa Cultivation. Yang jadi jurnal ini terbit pada tahun 2025. Oke, langsung saja ke slide, digeser ke slide presentasi dari saya. Oke, jadi bagaimana intinya jurnalnya adalah bagaimana sebuah data tanah itu menjadi sebuah rekomendasi pupuk cerdas berbasis IoT atau alat pintar dan juga mesin learning. Jadi permasalahannya itu seperti apa? Awalnya jadi metode laboratorium yang tradisional itu kan eh, kalau ada petani yang ingin mengecek kadar tanahnya ini bagus atau tidak, dia kan mesti mengambil sampel tanahnya dan membawa ke laboratorium itu dinilai lambat, mahal, serta tidak memiliki adaptabilitas real time di lapangan. Sehingga peneliti di jurnal ini membuat ide untuk mengkombinasikan IoT dan juga metode KNN, sebuah machine learning gitu. Jadi ini merupakan sebuah sistem rekomendasi real time yang ringan secara komputasi, hemat biaya, dan juga sangat responsif terhadap kondisi lapangan. Itu. Jadi mungkin di bagian metodenya itu gambaran umumnya seperti pada gambar berikut. Pada layer paling bawah itu alat IoT yang dibikin oleh peneliti ini ditancapkan kepada tanah dan dia dapat eh, mengecek. Dia alatnya sebuah sensor dan dapat mengecek kadar natrium, fosfor, dan K pada tanah tersebut. Selanjutnya meneruskan kepada sebuah Arduino Uno sehingga Arduino Uno ini dapat meneruskan eh, data tadi ke sebuah cloud dan juga nanti di cloud dia akan dianalisis menggunakan AI, menggunakan algoritma K-nearest networks. Dari situ data, jadi AI ini udah dilatih sebelumnya menggunakan ribuan data dan dia diberi data terbaru oleh data tanah yang sekarang dan dia akan memprediksi dan memberikan rekomendasi pupuk untuk petani ditambahkan ke tanah tersebut melalui sebuah web. Gitu. Berikut struktur dari alat dari penelitian kali ini, yaitu IoT-nya menggunakan sensor terintegrasi RS485. Jadi dia bisa membaca tingkat nitrogen, fosfor, dan kalium secara presisi dari sebuah tanah. Kecepatan responnya itu kurang dari 1 detik untuk setiap pembacaan nutrisi. Pada bagian protokol Modbus-nya memastikan transmisi data jarak jauh yang stabil di area pertanian dan juga pada bagian Arduino Uno-nya dia merupakan pusat pemrosesan data lokal sebelum transmisi digital. Jadi sebelumnya si AI ini sudah dilatih dengan 2.200 baris data dari sebuah Kaggle, dilanjut dengan melakukan pemfilteran khusus terkait tadi nitrogen, fosfor, dan kalium. Selanjutnya mengapa menggunakan KNN? Jadi KNN ini sangat sederhana, ringan, dan spasial. Gitu. Jadi konsep yang spasialnya itu seperti apa? Jadi dia akan mengklasifikasikan sampel tanah baru berdasarkan proksimitas spesial dengan sampel historis yang sudah diketahui. Kedua, terkait parameter yang optimal. Jadi dioptimalkan dengan angka K yaitu 5 melalui validasi silang, metrik jarak yield
Euclidean, dan pembuatan seragam. Yang terakhir, keunggulan operasional. Sangat efisien untuk perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas seperti Arduino tanpa asumsi distribusi minim. Nah, terkait performa dari algoritma machine learning KNN ini, dia sangat efisien dengan akurasi sekitar 98%. Jadi dia dapat mendeteksi pola proksimitas lokal dalam data tanam. Misalnya disusul oleh formal algoritma machine learning lainnya, ada NIFBS dengan tingkat 97,17%, support vector machine dengan 97%, dan berikutnya. Jadi sebenarnya KNN ini terbukti secara empiris sebagai algoritma paling superior dalam menangkap hubungan kompleks pada dinamika kesuburan tanah. Ini terkait hasilnya, jadi eh, hasilnya itu akan menunjukkan seperti misalkan sampel satu, ini tanah itu belum diolah sama sekali, nah, terus menghasilkan sensor tadi mendeteksi bahwa nitrogen itu 41%, fosfor 34%, kalium 42%, dan dia menunjukkan bahwa si nitrogennya ini kurang, defisit gitu. Untuk tanah yang sampel yang kedua, dia ada defisit nitrogen ringan karena lebih tinggi daripada yang 41 tadi, yang sekarang 53 lebih tinggi. Dan yang terakhir pada sampel 3 ini udah diperkaya oleh organik seperti serbuk gergaji, kotoran ayam, limbah, limbah yang organik itu eh, sensor menangkap bahwa nitrogen 68%, fosfor 57%, dan kalium 41%. Jadi dia menunjukkan bahwa kesuburan ini optimal. Jadi sistem ini berhasil mendeteksi kekurangan nutrisi pada tanah mentah dan memvalidasi peningkatan nutrisi pada tanah yang diberikan perlakuan organik. Next, dari data sensor menjadi tindakan kasus defisit. Jadi sistem ini tidak hanya mendeteksi bahwa nilai nitrogen 41 berada di bawah ambang batas, tapi model KNN secara spesifik mengkalkulasi bahwa tanaman padi membutuhkan suplemen nitrogen tambahan sebesar 61% untuk mencapai hasil panen maksimal. Untuk selanjutnya dia juga bisa mencegah pemborosan. Jadi untuk sampel 3, sistem mengonfirmasi nutrisi sudah seimbang. Tidak ada pupuk tambahan yang direkomendasikan. Ini adalah kunci dari pertanian berkelanjutan, menghentikan over application yang merusak lingkungan dan menguras biaya petani. Efek roda gila pertanian presisi. Jadi kesimpulannya, terkait masa depan budidaya padi, adalah pertama respon real time, itu sangat penting. Integrasi sensor MPKRS 485 dan juga Arduino itu memberikan visibilitas seketika terhadap kondisi tanah di bawah 1 detik, meninggalkan metode lab yang lambat. Nomor 2, akurasi superior. Model machine learning KNN memimpin dengan akurasi 98% memproses data tanpa infrastruktur komputasi yang mahal. Ketiga, aksi terukur. Bukan sekedar membaca data, sistem mengubah aksi mentah menjadi presentase rekomendasi pupuk yang presisi mendukung profitabilitas dan berkelanjutan lingkungan. Berikut merupakan sumber dari jurnal yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup segitu saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.